Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel si pemburu ordan. Oke, untuk di video kali ini di sini saya akan bahas tentang isu-isu yang kurang enak ya buat driver. Yang mana kemarin itu ada sempat heboh, yaitu tuduhan driver dapat order gosen, ternyata katanya gosennya itu ditukar gitu mungkin ya teman-teman. Katanya si barang yang dibawa itu katanya di dalam itu ditukar dengan sebuah cowek atau ulek-ulek atau apalah itu ya, pokoknya alat-alat dapur katanya seperti itu. Nah, kita di sini mau bahas tentang itu teman-teman, karena ya di belakangan ini ya banyak sekali memang eh, bermasalah ya di orderan-orderan gosen itu. Ada yang dibilang ada yang kabarnya membawa lari orderan, atau orderan diselesaikan tanpa mengantar orderan, tanpa diterima pelanggan ya. Sudah diselesaikan orderannya, ada yang seperti itu. Nah, di sini kita akan bahas, mudah-mudahan eh, masalah ini mudah-mudahan tidak terjadi ya teman-teman. Oke, di sini teman-teman ya. Nah, di sini ya. Jadi driver gosen dituduh tukar orderan. Nah, ini tip gosen aman buat driver ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman itu mendapatkan orderan gosen ya, sebaiknya kita itu konfirmasi dulu ke pelanggannya ya teman-teman. Terus kita itu cek dulu orderannya, gosennya itu sudah dikemas atau tidak. Kalau misalnya masih belum dikemas teman-teman, uh, disuruh kemas ke orangnya. Dan itu pun kalau bisa kita itu di videoin ya, direkam atau difoto kemasannya seperti apa, biar kita punya data teman-teman. Itu teman-teman, sewaktu-waktu kita misalnya ada masalah, ternyata sampai sana dibilang orderannya itu ditukar isinya, nah kita bisa ngecek di foto kita itu apakah orderan yang sudah disegel, yang sudah ditutup itu, yang sudah ditutup sama si pengirimnya, apakah sudah berubah atau tidak. Itu teman-teman. Kalau tidak berubah, yang tadinya orderannya itu A, setelah diantar itu ternyata orderannya bukan A, ternyata lain lagi. Ketika kita dicocokkan dengan gambar yang kita sudah ambil foto saat kita mengambil orderan tadi, masih sama persis sesuai bukti di foto itu, berarti ini terindikasi memang dalamnya isinya itu memang udah keliru dari pengemasan itu. Mungkin teman-teman yang tadinya mau ngemas barang si ini ternyata keliru, mungkin keliru paket lain yang dimasukkan. Nah, bisa jadi seperti itu teman-teman. Driver itu kan intinya gini teman-teman, driver online itu kan online dia gitu teman-teman. Dia cuma online, begitu ada order masuk dia berangkat. Tidak mungkin driver itu sebelum online beli cowek dulu atau ulek-ulekan dulu untuk mengganti, menukar barang yang ada di paket itu. Tidak mungkin. Saya juga tidak yakin teman-teman. Gitu teman-teman. Tidak tahu kalau menurut teman ini berita yang viral ini masuk akal atau enggak ya. Silakan teman-teman komen di sini ya. Mudah-mudahan tidak terjadi ya teman-teman. Karena ini seakan-akan mau menjelekkan nama baiknya ojol gitu teman-teman. Itu kalau menurut saya teman-teman. Pokoknya semoga tidak terjadi lagi lah hal-hal yang seperti ini. Nah, tip-tip yang tadi yang sudah saya berikan pada teman-teman itu harus kita lakukan teman-teman ya. Kita pertama ya kita harus konfirmasi dulu. Kalau saya teman-teman dapat order tidak dikemas, saya tidak mau ngemas sendiri teman-teman. Harus orangnya yang ngemas. Begitu kita nyuruh orang yang ngemas, kalau bisa kita foto dan setelah selesai dikemas juga atau di foto juga itu untuk bukti nanti kalau misalnya ada apa-apa teman-teman. Nah, kalau bagi saya ya, kalau teman-teman dapat order gosen ya selalu hati-hatilah teman-teman ya, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, buat driver ya, untuk apalagi driver pemula ya, ini mungkin
sangat penting sekali ya buat driver-driver ya. Apabila kita mendapatkan gosen, sebaiknya kita konfirmasi, terus kita itu harus menjaga barangnya orang itu teman-teman. Jangan sampai barangnya orang itu hilang atau jatuh. Jadi kita harus hati-hati ya. Tanya dulu ini apakah ini barang pecah atau tidak. Kalau orangnya bilang barang pecah, kita selalu hati-hati. Apa seperti telur, jangan sampai kalau misalnya dapat orderan di situ isinya telur, ya kita harus hati-hati dan tanyakan dulu. Kalau memang orangnya bilang nggak ada barang bahaya atau barang pecah seperti telur atau kaca, customernya bilang begitu, ya kita aman. Misalnya nanti ternyata di dalam ada barang pecah belah, pecah, jadi kita tidak salah karena kita sudah menanya seperti itu teman-teman. Nah itu pentingnya konfirmasi pada customer. Nah yang kedua teman-teman, termasuk yang sering terjadi yaitu tentang salah alamat pengantaran ya teman-teman. Ini juga sering saya alami juga ini teman-teman. Jadi kita sebelum kita dapat pick up orderan, kita harus telepon dulu customernya atau chat dulu customernya, tanyakan apakah alamatnya ini sudah benar atau tidak. Nanti ditanyakan. Kalau memang tidak, diusahakan minta detail alamatnya itu teman-teman. Kalau terlalu jauh, kalau misalnya jauh selisih sampai 1 kilo atau lebih atau berapa kilo gitu teman-teman, ya teman-teman terserah teman-teman mau diambil atau tidak orderannya. Kalau saya itu mendingan tidak saya ambil. Karena apa? Ya mungkin teman-teman berpikiran begini, kalau misalnya kita minta tambah gimana bang, misalnya gitu. Ya terserah teman-teman. Kalau bisa bicara sama customernya, bicara dengan baik-baik, minta tambahan ongkir karena jaraknya berbeda atau jauhnya sekitar sekian kilo, dan itu kalau memang mau customernya tidak apa-apa diambil. Tapi dilihat dulu, walaupun mau tapi kalau tidak ikhlas jangan diambil teman-teman. Itu bahaya. Walaupun dia ngasih lebih, ngasih tambahan karena alamatnya salah, itu masih berbahaya juga. Nanti bisa kita dilaporin, kita tuh minta tambahan ongkir. Nah, itu berbahaya, bisa akun kita bisa bermasalah, nanti bisa juga disuspend gitu teman-teman. Dan juga hal yang harus kita pahami juga ya, tentang apabila alamatnya beda jauh misalnya, supaya orderan kita itu tetap aman, diusahakan kita minta nomor WA-nya si pelanggan. Karena sekarang nomor WA sudah tidak bisa dikirim lewat chat ya teman-teman. Kadang itu nomornya kan beda ya, yang di aplikasi itu sama nomor yang penerima sebenarnya itu berbeda ya. Nomor Jakarta itu teman-teman. Jadi teman-teman minta WA-nya saja ke si pengirimnya supaya aman gitu teman-teman. Baru kita kalau sudah tahu ya caranya, itu kita minta kirim nomor lewat chatnya itu tidak bisa teman-teman. Kita harus difoto saja WA-nya itu teman-teman, supaya kita bisa ketika kita telepon tidak aktif, nanti supaya tetap bisa ngobeng lewat WA gitu teman-teman. Atau kita WA tidak dibalas atau ditelepon juga tidak dibalas, kalau teman-teman yakin ambil, kok tidak yakin bisa juga di cancel, karena di situ memang ada fitur cancel teman-teman. Jadi kita boleh cancel dan kita boleh ngambil orderan itu gitu teman-teman. Nah itu titik dari saya teman-teman, supaya orderan itu tetap aman. Kalau misalnya mau diambil, ya silahkan diambil ya, karena di situ ada dua pilihan. Kalau memang alamatnya salah, kalau memang drivernya merasa rugi, silahkan di cancel juga tidak apa-apa. Kalau diambil juga tidak apa-apa, asalkan teman-teman itu udah yakin gitu teman-teman, yakin tidak ada masalah. Nanti karena masalah yang paling besar menurut saya, kalau orderannya itu di tempat penerimanya itu beda ya, beda di atas 500 meter ya, apalagi sekilo, 2 kilo atau 3 kilo, itu kita menyelesaikan tidak bisa teman-teman. Makanya kita tadi minta nomor teleponnya, kita telepon dulu. Kalau tidak diangkat jangan diambil aja teman-teman. Tapi kalau diangkat, kita konfirmasi alamatnya beda. Kalau katanya customernya iya pak, ada apa-apa, antar aja. Nah, terus kita harus
bilang kalau orderannya mau diselesaikan di alamat sesuai aplikasi. Nanti kita pantau lewat WA saja. Harus gitu ke sama customernya biar tidak salah paham teman-teman. Kalau tidak konfirmasi gitu, takutnya nanti begitu kita menyelesaikan orderan, tiba-tiba loh, orderan kok sudah diselesaikan, malah saya belum menerima orderan. Takutnya keburu-buru melapor ke pusat bantuan gitu teman-teman. Itu berbahaya buat teman-teman. Jadi kita konfirmasi dulu kalau orderan itu mau diselesaikan di lokasi sesuai aplikasi, dan nanti saya antarkan sesuai alamat yang sebenarnya yang sudah di-share lewat WA itu teman-teman, share lognya itu teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, itu tadi tip-tip dari saya supaya orderan GoSend bisa aman dan tetap lancar. Oke, terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa teman-teman yang masih belum subscribe, silahkan subscribe dulu di channel ini agar saya tambah semangat lagi untuk buat video-video terbaru buat kalian semua. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu.